bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu, anak sekalian jemaah subuh yang saya hormati, ya insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, yang terutama adalah nikmat iman, hidayah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mampu menundukkan godaan syaitan untuk meletakkan kaki-kaki kita ke salah satu di antara rumah-rumah Allah, tempat yang paling mulia, yang paling suci di muka bumi ini, untuk bersama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga kita terus istiqomah. Kalau kita dulu sejenak semadi seperti ini untuk saling mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan pada hamba-hambanya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin saja. Dan teruslah memberikan peringatan, diperintah teruslah memberikan peringatan, dan tidak disebutkan bahwa tugasnya siapa. Semua yang muslim adalah hak, punya hak dan kewajiban untuk saling mengingatkan. Maka sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini menjadi tempat dasar untuk harus tetap dakwah berjalan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Syekh Mukmin Ahmad dalam bukunya Perbaharuilah Salat Anda, di situ beliau mengatakan bahwa di era salafus saleh, di zaman salafus saleh, ulama salaf itu selalu mengingatkan jemaahnya, mengingatkan tetaplah dan teruslah berjalan ke masjid 5 kali sehari semalam, 5 kali sehari semalam untuk salat berjamaah. Dalam tanda petik adalah salat wajib. Sebelum tiba saatnya kamu, saya, kita sekalian ini diantar ke masjid untuk disolati. Ya, mengingatkan saya ya, alhamdulillah. Ya, yang pertama kita ini, saya ini yang sudah berada pada era injury time kata orang, ya, di tapal batas dan tetap kapan lagi saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang diberikan ini, tetaplah berjalan, tetaplah melangkahkan kaki 5 kali, Pak. Bukan saja 5 kali sebelum saatnya kita diantar ke masjid untuk disolat. Maknanya apa? Begitu pentingnya sholat berjamaah. Di samping pahalanya digandakan, adalah merupakan benteng pertahanan daripada godaan syaitan yang menyesatkan. Sholat berjamaah adalah benteng pertahanan dari syaitan, iblis, nafsu yang menyesatkan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benteng pertahanan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah merupakan perlindungan. Selain benteng pertahanan adalah perlindungan di yaumil hisab. Salat berjamaah adalah mudah kita untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di pada masa ketika tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu
selain dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ini adalah apa? Ya. Nah, sehingga di era salafus saleh, itu bahwa masjid itu sempit, Pak. Ya, diriwayatkan masjid sempit, bukan kecil, sempit karena penuh sesak dengan jemaah, salat berjamaah. Setelah era salafus saleh berlalu, kita tiba pada di akhir zaman, ya, di akhir zaman yang sibuk dengan dunianya, maka masjid menjadi longgar, berlomba-lomba melebarkan masjid, tapi tidak ada program untuk menyempitkan masjid dengan bersalat berjamaah. Ya. Kualitas Islam ditentukan oleh kualitas salat berjamaah. Mungkin inilah yang disinyalir oleh Rasulullah 14 tahun yang lalu. Beliau mengatakan, hampir saja kalian diterkam oleh musuh dari segala arah, seperti burung-burung mengelilingi makanannya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kita ketika itu sedikit? Rasulullah banyak, mayoritas, tetapi seperti buih di lautan. Jemaah Allah Subhanahu wa taala ini terpaham kepada kita. Salat adalah penghulu, kunci dari semua amalan. Oleh yang saya berikan kepada kerjaan dimainkan salat. Salat adalah kunci, pembuka paspor. Kalau membuka amal ibadah kita dibuka dengan paspor. Setumpuk amalan kalau tidak salat, tidak ada kuncinya, tidak ada yang membuka. Kuncinya adalah salat. Ya. Kuncinya adalah salat. Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali dihisab oleh umatku di akhirat adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka dipastikan semua amalannya akan baik. Kalau salatnya diterima, maka semua amalannya diterima. Adalah paspor untuk membuka amalannya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, salat, ya, di samping dilipat-gandakan pahalanya, salat adalah mensucikan penghulunya ibadah, dan salat mensucikan hati kita. Yang disucikan adalah hati kita. 5 kali hati kita disucikan dengan salat. Ibarat kita mandi mensucikan diri 5 kali dalam sehari, maka kira-kira masih ada kotoran di badan kita. Ya, dipastikan tidak ada kotoran. Hati ini, karena hati adalah penghulu. Kalau salat penghulunya ibadah, maka hati adalah penghulunya semua anggota tubuh. Hati adalah raja. Kalau hati itu baik, maka baiklah segala anggota tubuh. Rasulullah SAW bersabda bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Maka ketahuilah segumpal daging atau daging itu adalah hati. Salat penghulunya ibadah, mensucikan hati, hati penghulunya adalah semua anggota tubuh. Maka insya Allah Rasulullah bersabda, fa'alhamaha fujura, telah diilhamkan kepadamu ada 2 hal. Nah, fa'alhamaha fujura wa taqwa, qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah mereka yang selalu mensucikan hatinya. Beruntunglah mereka yang selalu mensucikan hatinya. Kita semoga istiqomah untuk mensucikan diri kita, sehingga nantinya tergolong pada hamba-hamba Allah yang pada akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang suci, dan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hati yang suci, hati yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembali kepada Tuhan dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam golongan surga. Jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, kita mudah-mudahan terus memperbarui salat kita,
Subhanaka